Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di halaman PC Tani. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berusaha, bekerja, belajar maupun beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tips atau resep ya, cara untuk membuat pupuk kalsium larut dalam air. Yang ini saya juga dapatkan tipsnya ini dari publikasi College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii, teman-teman. Resep ini sebenarnya dari KNF ya, metode KNF, Korean Natural Farming. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kalsium ini merupakan salah satu unsur hara makro sekunder ya, yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan ini manfaatnya pupuk kalsium itu untuk tanaman antara lain itu tanaman jadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan lah terhadap serangan hama penyakit, teman-teman. Kemudian nanti bobot maupun kualitas dari biji, buah atau umbi itu akan meningkat. Selanjutnya itu mencegah busuk pantat buah ya, blossom end rot, dan rebah semai. Itu diantara manfaatnya, teman-teman, pemberian pupuk kalsium. Nah, kalau tanaman kekurangan kalsium itu ciri-cirinya kayak gimana aja ya? Nah, ini saya kutip dari sumber-sumber yang memang udah mengulas, teman-teman. Ciri atau gejala kalau tanaman kita itu kekurangan kalsium, diantaranya daun, bunga maupun buahnya itu mudah rontok. Kemudian tanaman lebih lembek ya, lebih rapuh gitu, sehingga nanti akan mudah diserang oleh jamur, hama penyakit lah intinya. Kemudian pucuk tanaman dan ujung akar mengalami kematian. Kelebihan pun ada ciri-cirinya, teman-teman. Ya, seperti batang dan daun mengeras dan kaku, kemudian pertumbuhan tanaman itu lambat. Itu penyebabnya karena sel-sel tanamannya enggak atau kurang elastis gitu ya. Bahan yang kita butuhkan dalam membuat pupuk kalsium larut air ini tidak banyak, teman-teman, dan cara pengolahannya pun tak sulit. Yang pertama, kita bisa kumpulkan cangkang telur ayam, telur bebek atau telur burung ya, secukupnya. Kemudian yang bahan kedua, dalam resep aslinya itu cuka dari beras merah. Nah, seandainya cuka beras merah tak ada, sebagai alternatif teman-teman bisa menggunakan air tuak atau air cucian beras pertama yang sudah masam ya, teman-teman. Masam di sini berarti kita biarkan dulu beberapa hari gitu ya. Untuk perbandingan ini 1:10. Satu bagian telur, 10 bagian air cuka beras merah atau air tuak atau air cucian beras yang sudah masam ini. Sedangkan untuk alatnya kita butuh wadah, teman-teman ya. Kita butuh wadah dari plastik atau dari yang terbuat dari kaca begitu. Proses pengolahan ya. Yang pertama, setelah terkumpul ini, teman-teman, ini kita bisa buang membran tipis putih ini ya. Ini tujuannya untuk supaya menghilangkan ini zat organik yang nantinya membusuk ya, teman-teman, dan mencemari larutan kalsiumnya ini. Takarannya 1:10, teman-teman ya. Ini dipecahkan ya, dipecahkan setelah dibuang kulit membran yang putih tipis ini. Kita akan sangrai ini, teman-teman, sangrai sampai dia
warnanya coklat tua gitu ya, atau ya kriuk gitulah, sampai kriuk-kriuk kurang lebihnya teman-teman ya. Nah ini kita sangrai. Ini sekitar 30 sampai 45 menit ya teman-teman, ini untuk ini apa namanya, kita sangrai ini sampai kriuk lah pokoknya. Setelah disangrai ya, kita bisa masukkan sedikit demi sedikit ke dalam ini air beras, air cucian berasnya ini. Selanjutnya kita tutup teman-teman ya dengan kain atau kertas ini supaya tidak diganggu sama hewan. Dan kita akan tempatkan di tempat yang gelap dan dalam ruangan yang sejuk. Masa fermentasi, jika teman-teman menggunakan campuran air cucian beras itu antara 3 sampai 5 hari. Kalau menggunakan cuka beras merah itu 7 sampai 10 hari. Nanti untuk mengetahui kalau larutan ini sudah jadi atau belum, teman-teman tinggal buka dan diperhatikan apakah masih ada gelembung-gelembung udara. Jika masih ada, teman-teman bisa tambahkan lagi cangkang telur yang sudah disangrai itu secukupnya dan diamkan selama 1 sampai 2 hari lagi ya, baru dicek. Jika sudah benar-benar tidak ada nampak gelembung, berarti larutan ini sudah jadi. Tinggal langkah terakhir itu nanti dipisahkan ampasnya dengan cairannya ya. Dan jangan lupa nanti kasih label dan tempatkan di tempat sejuk ya, suhu ruangan, dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Tak terasa sudah 6 hari dari proses fermentasi dari kalsium larut air, bahan dari cangkang telur dan air cucian beras ya. Ini kemarin tanggal 8 September. Ini sudah bisa kita saring, kita pisahkan dengan ampasnya ya teman-teman. Oh, sampai ada ini kayak jamur ini kayaknya nih, ada membran. Cairan yang kita dapat setelah memisahkan dari ampasnya ini ditutup, kemudian simpan di tempat atau ruangan yang tidak terkena matahari langsung. Adapun untuk dosis 1:1000 ya teman-teman. 1 ml campur dengan 1 liter air biasa, dispray atau disemprot pagi atau sore hari. Nyemprotnya pun tipis-tipis, bisa diaplikasikan di semua fase ya, fase vegetatif maupun generatif dari tanaman teman-teman semua. Semoga ini ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.